selamat sore kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, kenapa ya saya susah paham dengan soal-soal yang ada di dalam kurungnya? Dilihat dari penjelasan mudah, pas soal kok agak susah. Nah, berarti ini soal yang ada dalam kurung, berarti soal error identification. Soal error identification adalah ada kalimat panjang, kemudian di dalam digarisi beberapa kata digaris bawahi, kemudian kita harus mencari mana yang salah. Harusnya di dalam TOEFL soal ini justru lebih mudah dibandingkan yang multiple choice. Pada prakteknya nanti akan seperti itu. Kenapa mudah? Karena kita harus hanya mencari kesalahan, tidak peduli bagaimana betulnya. Kok masih susah? Ini persoalan jam terbang saja sebenarnya. Ini persoalan kebiasaan. Dibutuhkan beberapa kali latihan, 5-6 kali latihan dan penjelasannya untuk sampai kita paham dengan karakternya. Mungkin saja cara pandang soalnya yang berbeda. Apa itu cara pandang yang berbeda? Kesalahan pertama dan utama yang biasanya kawan-kawan lakukan yaitu adalah dengan mengartikan soal saja. Ini salah, jelas fatal. Karena waktunya tidak akan cukup ketika kita mengejar artinya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua seperti ini. Kekurangan saya, Mister, cuman kurang kosakata aja. Jadi biasa nggak tahu artinya. Jadi susah nentuin ini termasuk kata apa. Verb, atau noun, atau yang lainnya. Nah, ini juga cara pandang yang salah. Dari awalnya saja sudah salah ketika mau mengerjakan soal structure. Kesalahan structure adalah dengan mengartikan, seperti tadi saya katakan, tidak boleh mengartikan soal. Perhitungannya seperti ini. Soal structure, di dalam soal TOEFL kita dikasih 40 soal structure dengan waktu hanya 25 menit. Kalau kita bagi-bagi, kalau kita bagi per soal, maka masing-masing tidak ada 1 menit. Masing-masing hanya sekitar 40 detik sekian. Atau malah 30 detik sekian, 30-40 detik untuk mengerjakan soal. Bayangkan, untuk satu soal yang semua berbahasa Inggris dengan vocabulary yang beragam semacam itu, dikasih waktu, diberi waktu hanya 30-40 detik, maka mengartikan soal, mengejar arti adalah bunuh diri. Jadi, langkah pertama adalah hindari mengartikan. Kalau kita tahu artinya itu bonus. Tapi kalau tidak tahu, jangan dikejar artinya. Terus, kalau begitu apa yang kalau tidak melihat artinya, apa yang harus dipelajari? Yang harus dipelajari, yang harus dilihat adalah struktur kalimatnya. Kita harus sudah terbiasa dengan mana subjek, mana verb, mana objek. Dengan mengetahui karakter noun itu seperti apa, karakter verb seperti apa, karakter objek seperti apa. Itu di materi-materi grammar dasar itu harus dipelajari dulu. Dengan tentu saja jam terbang untuk latihan. Jadi kalau Anda masih mengartikan soal, maka itu adalah kesalahan. Oke? Karena waktunya tidak akan cukup. Kalau toh kita dikasih waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal, dan kita mengartikan, nggak cukup 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Silakan dicoba. Oke? Begitu jawaban dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.